Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku. Ketemu lagi ya. Kali ini adalah lanjutan dari resep yang aku bagikan kemarin, yaitu gulai tunjang atau gulai kikil ya. Berhubung isinya itu yaitu tunjang atau kikilnya sudah habis, jadi tersisa tinggal kuahnya saja. Dan karena sudah dipanaskan, kuahnya juga semakin mengental, jadi bisa dibilang itu adalah kuah kare ya. Jadi di sini aku inisiatif mau bikin martabak telur atau martabak kentang kuah kare ya, seperti mirip-mirip seperti martabak India, tapi yang kali ini adalah versi aku ya. Yuk ikutin bahannya itu apa saja dan cara membuatnya bagaimana. Ikuti videonya sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip ya. Yuk mari. Dan untuk membuat martabak kare atau martabak India, selain kuah kare yang utama, di sini juga kita harus membuat kulit martabaknya terlebih dahulu ya. Untuk kulit martabaknya itu sangat sederhana sekali bahannya. Di sini saya buat untuk 5 porsi. Jadi bahannya yaitu 250 gram tepung terigu, kemudian 5 sampai 6 sendok makan minyak sayur, 2/3 gelas air putih, lalu kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh penyedap. Lalu kemudian kita buat adonannya di sini. Terlebih dahulu usahakan tangannya harus bersih ya. Jadi ini tepung terigunya 250 gram. Kita tambahkan seasoningnya tadi, lalu kita campur ratakan. Setelah tepung terigunya dan seasoningnya tercampur rata, lalu ini kita tambahkan minyak sayurnya kurang lebih 6 sendok makan. Lalu campur ratakan ke semua bahannya dengan perlahan-lahan sampai teksturnya itu berpasir ya. Lalu campuran tepung ini siap untuk kita uleni ya. Tambahkan air sedikit demi sedikit ya, perlahan-lahan saja sambil kita uleni. Lakukan bertahap sampai airnya habis. Uleni terus sampai adonannya itu kalis dan tidak lagi menempel di setiap bagian wadahnya ya. Apabila adonannya itu ternyata lengket dan sangat lembab ataupun agak basah ya, teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu menambahkan tepung terigu lagi, tapi sambil diuleni sebaiknya tangan teman-teman ya ditap-tap atau dicelupkan ke dalam tepung terigu, lalu kemudian uleni. Jika masih terasa lengket adonannya, tangan kembali ditap-tap atau dicelupkan ke dalam tepung terigu, kembali uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan tidak lagi menempel ya. Cukup seperti itu saja, jadi tidak perlu menambahkan untuk jumlah tepung terigunya ya. Demikian tadi tipsnya jikalau adonannya susah kalis dan lengket ya, semoga bermanfaat. Lalu ini setelah tidak lagi lengket di wadahnya dan kalis kembali, ini kita haluskan seperti ini ya, kita rounding sampai permukaannya itu benar-benar halus. Lalu kemudian siap untuk kita bagi ya. Di sini saya mau bagi menjadi 5 bagian atau 5 porsi yang sama ukurannya. Lalu setiap bagiannya ini kembali akan saya rounding, akan saya padatkan ya. Tujuannya nanti agar kulit martabaknya itu nanti menjadi kokoh, padat, lentur dan tidak mudah sobek ya. Lalu setelah itu kita rendam dengan minyak yang banyak ya, sampai benar-benar terendam. Kita diamkan kurang lebih setidaknya 2 sampai 3 jam baru nanti siap untuk diolah ya. Lalu untuk isian martabak kentangnya di sini saya sudah siapkan bahannya ya, yaitu kurang lebih 150 gram kentang yang sudah saya rebus dan sudah saya haluskan. Kemudian 2 sampai 3 butir telur ayam utuh, 5 batang daun bawang yang sudah diiris halus, dan kemudian juga setengah sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk rasa sapi atau rasa ayam boleh, dan setengah sendok teh MSG. Lalu kemudian kentang yang sudah kita haluskan kita tambahkan telur tadi ya. Di sini saya tambahkan 3 buah telur untuk porsi 5 sampai 6 porsi bisa ya. Lalu tambahkan juga seasoningnya dan kemudian tambahkan
tambahkan juga sedikit lada untuk perasanya, lalu kemudian tambahkan juga irisan daun bawangnya, dan ini semua siap kita campur rata ya, kita kocok lepas saja dan nanti siap untuk diisikan ke dalam kulit martabaknya ya. 2000 years later. Oke, ini setelah kurang lebih 2 jam ya, jadi adonannya udah siap untuk kita olah. Pertama-tama siapkan alas kerja yang bersih, lalu kemudian kita ambil satu bagian adonannya, dan adonannya ini kita pipihkan atau kita tipiskan setipis mungkin ya. Biasanya teman-teman mungkin sering lihat di tempat yang jualan martabak kare atau martabak India itu adonannya itu sedikit diputar-putar atau sedikit dilempar-lempar ya. Tapi di sini saya akan menunjukkan cara yang sederhana yang anti gagal, jadi siapapun bisa membuatnya di rumah, bahkan pemula sekalipun ya. Caranya lihat seperti di video ya, tipiskan setipis mungkin untuk bagian pinggirnya atau bagian tepinya itu, sementara yang bagian tengahnya usahakan agak sedikit tebal dari yang bagian pinggirnya ya. Dan untuk adonan kulit martabaknya ini terlihat ya sangat halus, sangat lembut dan sangat padat serta sangat lentur ya. Jadi untuk resepnya boleh dicoba ya teman-teman, untuk kulit martabak yang padat, halus, lembut, lentur dan anti sobek ya. Lalu kemudian isikan satu buah telur ya, dan langsung tutup dengan cepat ya. Usahakan untuk penutupnya itu saling menutupi dan jangan ada lubang ataupun yang bocor ataupun terbuka agar telurnya tidak keluar atau bocor ya. Lalu goreng dengan menggunakan minyak yang panasnya sedang dan juga apinya sedang sambil disiram-siram seperti ini untuk bagian atasnya, dan jangan lupa dibalik ya. Lalu lanjut kita buat martabak yang isiannya kentang dan telur ya. Caranya seperti hal pertama tadi ya, isikan kurang lebih 2 sendok makan atau secukupnya, lalu kemudian tutup dengan sangat rapat dan saling mengunci seperti ini agar tidak bocor. Dan ini terlihat kembali ya sangat lentur untuk kulit martabaknya, meskipun dibolak-balik ini tidak masalah dan tidak bocor ya, jadi sangat recommended ya untuk resepnya. Lalu kemudian siap kita goreng seperti langkah menggoreng seperti pertama tadi ya. Setelah digoreng siram-siram untuk bagian atasnya dan tentu saja jangan lupa dibalik. Dan ini dia martabak kare kita, isi telur murni atau telur utuhnya tadi dan isi kentang telurnya udah siap ya. Di sini saya mau perlihatkan dengan teman-teman, ini adalah yang isian kentang telur, di dalamnya itu matang sempurna. Dan yang satunya adalah isi telur utuh atau telur murni tanpa campuran ya. Lalu terakhir martabak telur dan martabak isi kentangnya ini siap untuk kita siramkan kuah kare ke atasnya ya. Kuah karenya ini seperti yang dijual di toko-toko martabak kare atau martabak India, ada penambahan kentang. Di sini saya tambahkan kentang yang sudah saya potong kecil-kecil, potong dadu, dan sudah saya rebus sebelumnya terlebih dahulu, lalu saya campurkan ke kuahnya, dan juga kita tambahkan irisan potongan cabai rawit hijau atau cabai hijau besar ya. Lalu ini siap untuk dinikmati. Dengan demikian sekian resep kita untuk kali ini ya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi juga, dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan, serta terima kasih banyak untuk semua teman-teman ya yang sudah menonton, yang sudah selalu memberikan dukungan dan supportnya, like, comment, share, dan subscribe-nya. Serta untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya dukung channel saya ini biar bisa lebih berkembang, sehingga saya bisa menjadi lebih semangat dalam berbagi setidaknya sedikit manfaat dalam setiap konten yang saya share ya, dengan cara berikan bantuan subscribe-nya dan juga tekan tanda lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman yang baru bergabung bisa mendapatkan informasi dari video terbaru yang saya upload. Dan ada sedikit atau sekilas info tentang perbedaan gulai dan kare. Sebetulnya gulai dan kare itu hampir tidak ada perbedaannya ya, yang membedakannya hanyalah
negara asalnya. Kalau gulai itu berasal dari negara Nusantara kita sendiri, sedangkan untuk kare itu berasal dari negara India. Dan untuk tekstur kuahnya, untuk gulai itu tekstur kuahnya itu agak encer, sedangkan kare itu tekstur kuahnya agak kental ya. Sementara kalau dari segi rasa, bumbu dan aromanya itu hampir sama ya, terdiri dari bumbu yang sangat lengkap dan juga rempah-rempah yang sangat komplit, dan juga aromanya sangat khas dengan aroma rempah-rempah. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat resep, tips, tutorial, serta informasinya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.